21 April 2025. Tepat sebelum fajar, saat langit di atas sana yang biasanya tenang mulai menerpa puncak-puncak pegunungan, ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh suara gemuruh afterburner. Tidak ada peringatan, tidak ada komunikasi atau pemberitahuan. Hanya suara khas jet tempur Amerika Serikat yang melintas cepat di atas kota, meninggalkan jejak suara yang menggetarkan. Lalu datanglah benturan yang mengguncang, kilatan terang yang membelah kegelapan, disusul oleh gemuruh rendah yang menggema di seluruh ibu kota. Gelombang kejutnya terasa hingga ke perbatasan kota, menggoncang bangunan, dan membuat seluruh kawasan menahan napas dalam keheningan yang mencekam. Sebuah serangan baru saja terjadi. Namun ini bukan sekadar serangan terhadap depot senjata yang tersembunyi di tengah gurun atau fasilitas yang tidak terlalu signifikan. Ini adalah serangan terhadap jantung pertahanan Houthi di ibu kota mereka, Sana'a. Pusat saraf komando mereka baru saja diguncang. Tapi yang lebih penting daripada kehancuran fisik ini adalah pesan yang terkandung dalam serangan tersebut. Dalam dunia militer modern, pesan lebih berharga daripada sekadar kehancuran. Selama berminggu-minggu, kelompok Houthi telah meningkatkan ancaman mereka. Serangan pesawat tak berawak yang diluncurkan menuju kapal-kapal komersial dan kegiatan militer lainnya semakin meningkat. Mereka menguji ketahanan AS, merasa bahwa garis merah yang telah ditarik tidak akan dilanggar. Mereka salah. Ketika jet tempur AS membelah langit sana, itu bukan hanya sebuah tindakan balasan, melainkan sebuah serangan presisi yang sangat terkoordinasi, dilaksanakan oleh pilot-pilot elit AS yang menerbangkan pesawat-pesawat tercanggih di dunia. Mereka melaksanakan tugas dengan presisi luar biasa, memastikan bahwa serangan ini tidak hanya menghancurkan sasaran, tetapi juga mengirimkan pesan yang jelas kepada Houthi dan semua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Apa yang terjadi di Sana'a bukanlah sekadar peringatan. Itu adalah deklarasi bahwa AS tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap perdagangan internasional dan keamanan regional. Bahkan saat media dunia sibuk mencari rincian lebih lanjut, satu hal yang sangat jelas: serangan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Itu adalah pesan yang dikirimkan dengan sangat hati-hati, disampaikan melalui penggunaan amunisi presisi dan teknologi canggih. Setelah serangan, di tengah kebingungan, Houthi tetap diam. Tidak ada pernyataan balasan, tidak ada klaim tanggung jawab, dan yang lebih penting, tidak ada reaksi langsung. Keheningan itu justru lebih menggema daripada ledakan yang baru saja terjadi. AS melalui komando pusat hanya merilis pernyataan singkat, mengklaim bahwa serangan itu dilakukan untuk mengganggu operasi musuh dan mencegah ancaman terhadap jalur pelayaran internasional. Namun, bagi mereka yang memahami situasi ini bukan sekadar respons terhadap satu peluncuran pesawat tak berawak atau ancaman rudal. Ini adalah langkah besar yang direncanakan dengan hati-hati. Sana'a bukan hanya sebuah ibu kota yang padat. Ini adalah simbol dari kekuatan Houthi. Itu adalah pusat koordinasi dan komando yang mengendalikan semua aktivitas militer mereka. Menghantam pusat tersebut adalah langkah yang berani, tetapi juga sangat terhitung. Ini adalah pelanggaran batas yang jarang dilanggar dalam peperangan modern.
sebuah serangan langsung di jantung pertahanan musuh. Bagi para analis, serangan ini jelas menunjukkan bahwa AS siap untuk mengubah cara mereka beroperasi di kawasan ini. Kenapa AS memilih untuk menyerang sekarang? Beberapa analis berpendapat bahwa serangan ini terkait dengan informasi intelijen yang diperoleh AS mengenai operasi besar yang sedang dipersiapkan oleh Houthi. Mereka mungkin sedang merencanakan serangan pesawat tak berawak yang lebih besar lagi di Laut Merah, atau bahkan serangan terkoordinasi yang lebih luas. Apapun itu, AS mengambil keputusan untuk bertindak sebelum ancaman tersebut berkembang lebih jauh. Serangan ini juga memberikan pesan yang lebih luas. Ini bukan hanya tentang menanggapi satu serangan atau menghentikan satu kelompok bersenjata. Ini adalah pengingat bagi negara-negara di kawasan tersebut dan juga untuk pemain besar seperti Iran, bahwa AS tetap memiliki kemampuan untuk bertindak dengan cepat dan efektif dalam menghadapi ancaman. Pilihan AS untuk menggunakan jet tempur berawak, bukan drone, menekankan komitmen mereka untuk mempertahankan stabilitas regional dan menghancurkan jaringan yang mencoba mengganggu jalur perdagangan internasional. Sebagai akibat langsung dari serangan ini, pusat komando Houthi di Sanaa menjadi gelap. Jaringan komunikasi yang sebelumnya aktif mendadak terhenti. Para analis yang memantau sinyal dari wilayah tersebut mencatat bahwa pola aktivitas yang biasanya terlihat mulai menghilang. Peluncuran pesawat tak berawak berhenti dan seluruh zona pengawasan menjadi sepi. Keheningan itu menunjukkan efek yang jauh lebih dalam daripada sekadar gangguan teknis. Itu adalah kalibrasi ulang yang memaksa Houthi untuk memikirkan ulang strategi mereka. Namun, serangan ini juga menunjukkan keberhasilan strategi AS dalam memanfaatkan intelijen dan pengawasan. Aset pengawasan Amerika, baik satelit maupun pesawat tak berawak, telah memantau kawasan tersebut selama berminggu-minggu. Mereka mengumpulkan data dengan cermat, memastikan bahwa serangan ini tidak dilakukan secara sembarangan. Serangan ini bukan hanya tentang merusak sasaran fisik, tetapi juga tentang merusak kepercayaan dan mengganggu operasi musuh. Pada saat yang sama, AS tidak hanya mengirim pesan kepada Houthi, tetapi juga kepada Iran. Dalam beberapa bulan terakhir, Iran semakin memberikan dukungan logistik dan militer kepada Houthi, memperburuk ketegangan di kawasan tersebut. Dengan menghancurkan pusat komando Houthi yang terhubung dengan Iran, AS tidak hanya mengirimkan pesan kepada Houthi, tetapi juga kepada Iran. Kami mengawasi dan kami dapat bertindak kapan saja kami mau. Serangan ini juga terjadi di tengah ketegangan global, di mana pasokan energi dan jalur pelayaran internasional semakin terancam. Oleh karena itu, tindakan AS bukan hanya reaksi terhadap ancaman militer, tetapi juga merupakan langkah untuk melindungi stabilitas ekonomi global. Dengan menghancurkan pusat komando Houthi, AS telah mengirimkan pesan bahwa mereka akan membela kebebasan navigasi di Laut Merah dan menjaga perdagangan global tetap aman. Serangan ini, meskipun terbatas pada satu sasaran, memiliki dampak yang jauh lebih besar. Ini bukan hanya tentang menghancurkan satu fasilitas. Ini tentang mengubah arah pertempuran, merubah taktik, dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa AS tidak hanya akan bertahan,
tetapi siap untuk menyerang lebih dalam jika diperlukan. Pada akhirnya, serangan ini tidak hanya mengguncang Sanaa. Dampaknya terasa jauh melampaui batas-batas kota itu. Itu mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia. Amerika Serikat tetap memiliki kendali, dan mereka siap untuk bertindak dengan cepat dan tepat. Dalam konflik modern, kecepatan, ketepatan, dan niat yang jelas seringkali menjadi kunci kemenangan. Dan pada 21 April 2025, AS telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap untuk mengubah jalannya perang kapan saja mereka inginkan. Dengan teknologi militer yang semakin canggih dan ketegangan geopolitik yang terus berkembang, kita tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikan dampaknya. Teknologi dan strategi yang digunakan dalam serangan-serangan ini bukan hanya menunjukkan keunggulan militer, tetapi juga bagaimana dunia internasional bereaksi terhadap ketegangan yang semakin memanas. Teruslah ikuti jejak Tekno untuk mendapatkan analisis mendalam tentang peristiwa-peristiwa militer terkini dan bagaimana mereka membentuk masa depan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Jejak Tekno, tempat di mana teknologi dan geopolitik bertemu.